Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang perbedaan hukum tajwid, yaitunya di antara mad tabi'i dan mad tamkin. Ini merupakan pertanyaan daripada sahabat kita. Jadi, apakah perbedaan di antara dua mad ini, mad tabi'i dan mad tamkin? Jadi, terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari kedua mad ini. Kita mulai dari mad tabi'i. Mad itu secara bahasa adalah panjang, tabi'i itu adalah kebiasaan. Sedangkan secara istilah adalah mad yang tidak bercampur oleh sebab tertentu. Apakah bercampur sebab hamzah atau sukun, dan memang sudah menjadi kebiasaan dipanjangkan dua harakat. Jadi panjangnya itu dua harakat. Sudah biasa dipanjangkan dua harakat. Jadi mad tabi'i ini tidak ada dimasuki oleh hamzah atau sukun. Itu mad tabi'i. Sekarang mad tamkin, kita lihat pengertiannya ini. Secara bahasa adalah penetapan, memperkuat atau meneguhkan. Jadi kita istilahnya ada yang kita kuatkan bacaannya, ada yang kita tetapkan bacaannya, dan panjangnya adalah dua harakat. Jadi sama-sama dua harakat ya. Tapi untuk secara istilah, mad tamkin ini ada tiga keadaan. Kalau mad tabi'i tadi secara istilah, mad yang tidak bercampur oleh sebab hamzah atau sukun. Kalau mad tamkin secara istilah, yang pertama itu apabila dua buah huruf ya bertemu dalam satu kalimah. Kita buat simbolnya seperti ini. Ini. Kita buat simbolnya seperti ini. Ada dua buah huruf ya. Ada dua ya, dan dua ya itu terletak dalam satu kalimah, di mana ya yang pertama itu berbaris di bawah atau kasroh dan ada tasydidnya. Setelah itu ya yang kedua itu berbaris sukun atau mati. Itu keadaan yang pertama. Ada dua ya dalam satu kalimah. Ya pertama itu berbaris di bawah dan ada tasydidnya. Dan ya yang kedua ada ya yang berbaris sukun atau mati. Sedangkan keadaan yang kedua adalah ini. Kita terus lihat simbolnya ini. Ada huruf waw sukun. Ada huruf waw sukun ini sebelumnya berbaris dhammah di depan. Ada waw sebelumnya berbaris dhammah dan setelahnya ada waw yang berharokat. Jadi ada waw yang mati sebelumnya berbaris di depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Atau ada ya sukun sebelumnya kasrah. Ada ya mati sebelumnya berbaris di bawah. Setelahnya ada ya yang berharokat. Ya yang berharokat atau berbaris. Jadi ada ya yang berbaris sukun atau mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau baris. Itu yang kedua. Keadaan yang ketiga, ini. Apabila waw sukun, kita terus lihat simbolnya ini. Apabila waw sukun, ini waw sukun sebelumnya waw berharokat. Ada waw sukun sebelumnya ada waw yang berharokat di depan. Ada waw yang berbaris mati sebelumnya ada waw yang berharokat atau berbaris di depan. Atau di sini ada ya yang berbaris mati sebelumnya ada ya yang berharokat di bawah. Ada ya yang berbaris mati sebelumnya ada ya yang berbaris di bawah. Ada tiga keadaan yang untuk mad tamkin ini. Jadi kalau secara simbol kita lihat ini,
Itu mat tabi'i dan mat tamkin itu jelas beda. Kalau mat tabi'i itu, ini alif sebelumnya baris di atas, ya mati sebelumnya baris di bawah, wa mati sebelumnya baris depan. Ini mat yang biasanya dibaca panjang. Sedangkan mat tamkin itu, kalau keadaan yang pertama ada dua ya. Oke, ada dua ya. Nah, di sini pun dah ada dua ya. Itu dalam satu kalimah. Walaupun di sini untuk mat tabi'i ada ya mati sebelumnya baris bawah. Tapi kalau yang ini ya mati sebelumnya itu berbaris bawah. Huruf yang berbaris bawah itu memang ya. Nah, jadi ini bukan mat tabi'i lagi. Oke, ini bukan mat tabi'i lagi. Tapi itu masuk mat tamkin namanya. Jadi kalau ada ya, sebelumnya itu ada huruf yang berbaris di bawah. Tapi yang penting bukan ya. Nah, itu mat tabi'i. Tapi kalau ada ya, sebelumnya huruf yang berbaris di bawah itu huruf ya, maka itu masuk mat tamkin. Nah, di situ bedanya. Oke, di situ bedanya. Ada ya mati, di sini ya mati. Tapi yang di sini yang berbaris di bawahnya itu bukan huruf ya. Nah, itu mat tabi'i. Kalau di sini mat tamkin ada ya mati, tapi huruf yang berbaris di bawah itu adalah ya. Itu mat tamkin. Nampak beda ya? Di sini yang berbaris di bawah huruf ya, di sini yang berbaris di bawah selain huruf ya. Kalau selain huruf ya itu mat tabi'i, kalau huruf ya itu mat tamkin. Juga keadaan yang seperti ini, ada waw mati sebelumnya baris depan, sebetulnya sama dengan ini. Tapi letak perbedaannya adalah setelah waw itu ada waw yang berharokat. Setelah ya itu ada ya yang berharokat. Nah, jadi kalau ada yang keadaan yang seperti ini, itu mat tamkin namanya. Tidak masuk mat tabi'i. Nah, kalau ada waw mati sebelumnya baris depan, tapi setelah waw itu contohnya huruf fa, huruf ta, atau ya sebelumnya baris bawah, dan setelah ya itu ada huruf tha atau ba, maka itu bukan mat tamkin. Yang penting setelah waw itu, kalau bukan huruf waw itu masuk mat tabi'i. Tapi kalau setelah waw itu adalah huruf waw, itu mat tamkin. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ada waw berbaris mati dan sebelumnya baris depan. Nah, itu mat tamkin. Kalau di sini pun waw mati sebelumnya baris depan, maknanya kalau selain huruf waw yang berbaris depan itu adalah mat tabi'i. Kalau yang berbaris depannya itu huruf waw, maka itu mat tamkin. Sama dengan ini. Kalau ya mati ini sebelumnya baris bawah, huruf yang berbaris di bawah bukan ya, maka itu mat tabi'i. Tapi kalau huruf yang berbaris di bawah itu ya, yang seperti ini keadaannya, itu adalah mat tamkin. Nah, di situ letak bedanya. Dari simbol ini kita sudah bisa melihat ya. Oke, sekarang untuk lebih pahamnya lagi, kita lihat contoh ini. Oke, simbol ini saya letakkan di atasnya. Ini simbol untuk mat tabi'i, ini simbol untuk mat tamkin. Contoh untuk mat tabi'i ini dalam surah Al-Baqarah 10 ini. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Nah, ini dia. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin. Karena di sini ada ya mati dan huruf sebelumnya itu bukan huruf ya. Ini huruf lam. Nah, ini mat tabi'i. Kalau mat tamkin itu ada huruf ya, tapi sebelum huruf ya itu yang berbaris di bawah itu adalah huruf ya. Atau setelah huruf ya itu ada huruf ya lagi. Nah, di sini sebelum huruf ya huruf lam, setelah huruf ya huruf mim. Jadi ini bukan mat tamkin, tapi mat tabi'i. Kita baca alimum bima, alimum bima. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Ini waw mati sebelumnya baris depan, dan huruf sebelum waw itu adalah huruf roh. Bukan huruf waw ya. Atau setelah huruf waw itu bukan huruf waw. Nih. Jadi di sini ada huruf waw mati, tapi sebelumnya huruf roh, setelahnya huruf sin. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin, karena mat tamkin itu sebelumnya huruf waw atau setelahnya huruf waw. Jadi ini adalah mat tabi'i. Kita baca kafaru sawaun, kafaru sawaun. Contoh yang ketiga ini
Ini ia mati. Lagi-lagi kita lihat huruf sebelum dan setelah ya. Di sini ada ya mati, sebelumnya baris di bawah. Ini mat tabi'i. Dan kita lihat hurufnya, sebelum huruf ya itu huruf to, setelah huruf ya itu huruf nun. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin. Mat tamkin tadi sebelum huruf ya, setelah huruf ya adalah huruf ya lagi. Itu minimal salah satunya. Apakah sebelumnya huruf ya atau setelahnya huruf ya? Itu minimalnya. Tapi di sini sebelum dan setelahnya bukan huruf ya. Kita baca syayatinihim, syayatinihim. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Baqarah ini. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Ini waw mati sebelumnya baris depan. Kita lihat di sini huruf sebelum waw itu adalah huruf roh. Dan huruf setelah waw huruf ta. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin. Mat tamkin apakah sebelumnya huruf waw atau setelahnya huruf waw lagi. Jadi keempatnya ini adalah mat tabi'i. Kita baca yang keempat ini. Haruta wa Marut, Haruta wa Marut. Ma ini pun mat tabi'i, tapi fokus kita adalah ya dengan waw ya, ya dengan waw. Sekarang kita lihat contoh untuk mat tamkin ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 ini. Ini ya mati, sebelumnya baris di bawah. Oke, ya mati sebelumnya baris di bawah. Huruf yang mati sebelum ya itu adalah huruf ya. Oke, ini dia. Ya mati sebelumnya ada huruf ya lagi. Maka ini mat tamkin. Karena huruf sebelum ya mati itu adalah huruf ya dan ada tasydid, ada baris di bawah. Berarti masuk dalam bentuk yang pertama ini. Ini mat tamkin. Illiyina, illiyina. Yang penting di sini kita untuk menentukan mat tamkin ada dua ya di sini. Oke, ada dua ya. Contoh yang kedua ini waw mati sebelumnya baris depan. Dan rupanya setelah waw itu ada bertemu dengan huruf waw yang berharokat. Masuk ke sini dia. Ada waw mati sebelumnya baris depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Ini waw mati sebelumnya baris depan, setelahnya ada waw yang berharokat atau berbaris. Amanu wa ma, amanu wa ma. Cara bacanya pun beda dengan mat tabi'i. Kita tetapkan, kita ada tekan sedikit. Amanu wa ma, amanu wa ma. Sama dengan ini. Illiyina. Ada kita tekan, kita kuatkan. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Ma'un ayat 1 ini. Ada ya mati sebelumnya baris bawah. Dan rupanya setelah ya itu ada bertemu dengan ya yang berharokat, berbaris. Ini dia. Ada ya sebelumnya berbaris mati bertemu dengan ya yang berharokat. Jadi ini mat tamkin, kita tekan, kita kuatkan. Alladzi yukadzibu, alladzi yukadzibu. Contoh yang keempat ini dalam surah Ali Imran ayat 78. Di sini ada waw mati. Sebelumnya ada waw yang berbaris di depan. Ini dia. Ada waw mati sebelumnya ada waw yang berbaris di depan. Ini pun mat tamkin karena ada dua waw. Yalwuna, yalwuna. Jadi kesimpulannya dapat kita bedakan di sini di antara mat tabi'i dan mat tamkin. Mat tabi'i itu apakah ya mati sebelumnya baris bawah, waw mati sebelumnya baris depan, ada huruf setelah ya atau waw itu, sebelumnya itu atau setelahnya tidak ada berkaitan, tidak ada huruf ya atau waw. Huruf sebelumnya, huruf setelahnya tidak ada ya,
Di sini waw, huruf sebelumnya dan setelahnya tidak ada waw. Di sini ada ya, huruf sebelumnya dan setelahnya tidak ada ya. Di sini waw, huruf sebelumnya dan setelahnya tidak ada waw. Kalau mat tamkin, di situ pasti ada dua huruf yang sama. Di sini ada dua ya mati, sebelumnya ada ya. Di sini pun ada waw mati, setelahnya pula ada waw. Di sini ada ya mati, setelahnya pula ada ya. Di sini ada waw mati, sebelumnya pula yang ada waw. Jadi kalau ada huruf dua yang berdekatan, ya dengan waw, itu mat tamkin. Kalau tidak ada yang berdekatan, seperti ini bentuknya, maka itu mat tabi'i. Saya ulang lagi sekali. Untuk ya hanya ada satu ya saja. Untuk waw hanya ada satu waw saja. Sedangkan untuk mat tamkin ada dua ya. Kalau waw pasti ada dua waw. Jadi itu saja perbedaan di antara dua mat ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.